Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Fadli di channel Kedamaian ID. Di video kali ini teman-teman saya ingin bahas lebih teknis gitu ya. Mungkin teman-teman udah tonton video sebelumnya gitu di dalam channel ini. Silahkan dimanfaatkan dan subscribe channelnya supaya teman-teman bisa dapetin notifikasi kapanpun kita upload video baru. Faktanya bahkan teman-teman bisa tekan tombol loncengnya tuh ya, supaya teman-teman selalu dapetin notifnya ya. Nah, teman-teman, video ini tadi saya bilang cukup teknis. Kenapa? Karena nanti di akhir video, teman-teman akan kita praktekin bareng proses terapinya, kira-kira gitu. Supaya teman-teman nanti bisa bener-bener ngebayangin, ngerasain apa sih proses terapi yang dilakukan di dalam Kedamaian ID, ya. Nah, spesifik teman-teman, karena proses terapinya ini bisa dilakukan untuk menangani sangat banyak masalah psikologis, gitu ya, termasuk juga penyakit fisik, maka kita boleh pilih nanti nih, dari berbagai riset yang sudah masuk ke dalam kita, teman-teman, ada orang-orang yang sudah nanti juga, teman-teman yang memang sudah DM Instagramnya kita, gitu ya, kalau teman-teman lihat di pojok layar ini ada di bawah, itu Instagramnya Kedamaian ID, ya, teman-teman bisa follow Instagramnya juga, dan subscribe channel ini tentunya. Nah, setelah itu teman-teman banyak nih diskusi yang masuk ke dalam Instagram kita gitu ya. Di dalam channel YouTube ini juga ada beberapa komentar dan juga ada beberapa masukan langsung ke saya berdasarkan hasil riset dari tim Kedamaian ID. Sehingga kita coba rumuskan, oke nih, kalau gitu kita coba bahas tentang overthinking. Wah. Overthinking itu apa sih sebenarnya? Gini teman-teman. Overthinking itu mungkin bisa dibilang gini ya. Kalau teman-teman hari ini kerja sebagai karyawan atau bisnis gitu ya, sebagai pengusaha gitu ya, terkadang kita seringkali berpikir tentang apa yang orang lain pikirin gitu. Apa yang ada di kepala orang lain terhadap kita, pendapat dia terhadap kita. Bahkan kita lebih sering berpikir seperti itu. Dan kalau teman-teman pahami, sebetulnya semua orang juga melakukan hal yang sama. Artinya, aslinya dia juga cuma mikirin dia gitu. Dia juga mikir apa yang Anda pikirkan terhadap dia. Jadi dia nggak terlalu mikirin gimana pikirannya dia buat Anda gitu. Jadi kalau dibalik sebenarnya orang ada di posisi yang sama. Dan kalau ini semua dipahami teman-teman, overthinking ini tidak seharusnya ada. Nah, problemnya adalah overthinking ini disusul oleh kelelahan gitu. Dia kan kayak kalau kita di handphone gitu ya, dia itu terjadi di background apps-nya gitu. Dia ada di dalam latar belakang pikiran kita yang terjadi terus-menerus yang membuat kita akhirnya terkuras habis baterai pikirannya, emosinya, psikologisnya gitu ya. Bahkan capek secara fisik. Teman-teman mungkin ngerasain kita ngerasain capek gitu. Yang namanya overthinking itu menguras baterai emosional Anda. Nah, apa yang harus dilakukan? Teman-teman perlu clearing dulu masalahnya. Ini tahap pertama nih ya, langkah pertama. Teman-teman perlu clearing dulu masalahnya apa? Karena biasanya ada banyak contoh kasus overthinking yang semuanya sebetulnya akibatnya jadi depresi, stres gitu ya, atau trauma berat misalnya, yang mengakibatkan bisa jadi bunuh diri tadi, bisa jadi menyakiti orang lain ataupun diri sendiri. Nah, hal-hal seperti itu teman-teman, sebetulnya akarnya bisa segera diantisipasi. Nah, buat teman-teman yang mungkin jangan-jangan gue overthinking ya. Nah, ini mungkin teman-teman bisa clearing dengan beberapa contoh yang akan saya sampaikan. Bisa jadi gini. Yang pertama, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman berpikir hari ini, teman-teman sudah melakukan segalanya. Tapi ternyata teman-teman merasa ragu nih. Jangan-jangan apa yang saya lakukan hari ini masih kurang ya buat nanti saya hari tua. Jadi, apakah investasi masa depan saya sudah cukup? Nah, ini banyak tuh orang-orang yang bekerja atau punya bisnis gitu ya. Hari ini merasa mungkin hari ini saya tetap harus bekerja keras sekali karena jangan-jangan nanti nggak cukup buat hari tua. Itu ada tuh. Overthinking, muter sampai stres seperti itu ya. Apakah Anda salah satunya? Atau bisa jadi juga mungkin teman-teman, terutama buat teman-teman yang sudah punya anak gitu ya. Di usia yang sudah memiliki anak, mungkin Anda udah umur 30, 35, 40, dan seterusnya. Teman-teman mulai ngerasain yang namanya stres atau kepikiran berlebihan, apakah saya mampu memberikan pendidikan anak yang terbaik? Seperti yang kita tahu, teman-teman, kalau kita mau mendidik anak dengan cara yang terbaik, biayanya biasanya lebih mahal dari biaya rata-rata, gitu kan? Apakah hari ini, teman-teman, sudah memberikan pendidikan atau sekolah yang terbaik buat anak Anda? Itu kadang-kadang jadi overthinking, gitu. Nah, terus
Tentang kesehatan juga nih ya, dari mulai penyakit-penyakit fisik yang ringan deh, kayak misalnya, aduh ini saya kok penyakitnya kayaknya pinggang terus udah berapa hari, jangan-jangan ginjal, wah misalnya gitu kan, atau dada saya kok sering sakit ya, apa saya punya penyakit jantung misalnya, atau nih sering kali ini sakit kepala berlebihan ini nih, apakah ini jangan-jangan tumor otak nih, wah itu kan, itu kalau dipikirin terus teman-teman, namanya overthinking. Gitu ya. Jadi problem-problem kesehatan justru semakin memburuk keadaannya karena dipikirin terus gitu. Faktanya kadang-kadang penyakit fisiknya tidak terlalu berpengaruh, tetapi diperburuk oleh kondisi psikologis. Itu tentang kesehatan. Atau misalnya teman-teman tentang keamanan pekerjaan misalnya. Teman-teman hari ini sedang bekerja lagi enak-enaknya nih ya, gajinya aman, tempat tinggalnya nyaman, punya kendaraan yang nyaman. Tapi apakah ini akan selamanya? Jawabannya pasti tidak. Pasti ada yang namanya usia pensiun. Gitu. Ya kalau pensiun di usia pensiun. Kalau dipensiunin dini alias PHK, aduh gimana ya? Nah, kemarin saya ngelakuin kesalahan nih, bos saya marah apa enggak ya? Gitu. Ini si bos jangan-jangan nggak suka sama saya tapi diem-diem nih, gitu. Atau jangan-jangan ada teman-teman saya di dalam satu divisi atau beda divisi yang berusaha menjatuhkan saya sampai saya dikeluarin. Wah, ini keamanan saya terancam ini, gitu. Ada loh. Banyak mungkin di antara Anda yang juga berpikir seperti itu sampai jadi overthinking. Apakah sekarang saya mulai harus cari cadangan kerjaan baru ya? Jangan-jangan seperti itu. Gitu. Overthinkingnya gitu lagi gitu ya. Terus apalagi misalnya hubungan dengan pasangan nih, misalnya aduh apakah benar-benar sebenarnya pasangan saya tuh beneran sayang sama saya apa enggak ya gitu. Apa jangan-jangan dia sekarang cuma ngabsen doang padahal dia udah punya yang lain. Wah, overthinking lagi kan gitu ya. Aduh banyak banget deh teman-teman ngomongin tentang teknologi teman-teman. Aduh ketinggalan handphonenya misalnya tipe handphonenya udah bukan yang terbaru lagi, overthinking misalnya. Ada ngomongin tentang teman Anda udah nggak suka lagi, kok dia udah nggak like IG saya ya, postingan saya udah jarang yang like ya, overthinking lagi misalnya, dan seterusnya. Dan sebetulnya teman-teman, semua contoh-contoh yang saya ceritain barusan ini biasanya ini terjadi di level akar yang masih normal. Tetapi karena Anda tidak sadar, Anda membiarkan tanpa sadar, dia naik ke level overthinking. Ketika masuk ke level overthinking, teman-teman, lagi-lagi tanpa sadar, teman-teman bisa naik lagi ke level depresi atau stres itu tadi. Sehingga Anda tanpa sadar bisa melakukan hal-hal yang sangat merugikan dan mungkin bisa berakhir kematian. Gitu. Nah, apa yang perlu dilakukan, teman-teman? Sebetulnya, secara psikologis, kita punya mekanisme bertahan. Gitu ya, di mana bawah sadar kita ini memungkinkan Anda untuk bisa mengetahui sebetulnya dengan alarm-alarm tubuh Anda gitu ya. Dari mulai ketidaknyamanan, kalau teman-teman mungkin pernah cek kepribadian, teman-teman udah sering ngobrol mungkin sama orang-orang yang lebih ngerti tentang psikologis gitu ya. Biasanya Anda mulai bisa ngerasain tuh bentuk tidak nyaman gitu ya. Kayak shadow-nya ini apa ya gitu, kayak bayangan perasaan yang negatif yang saya rasakan ini apa gitu ya. Kalau saya misalnya ketika saya sudah mulai stres melakukan sesuatu, saya berarti nggak didesain untuk melakukan ini, gitu. Kalau saya paksain, ya stres beneran, gitu. Ya, jadi itu perlu teman-teman pahami alarm-alarm seperti itu. Ada orang yang tidak akan overthinking kalau misalnya melakukan sesuatu atau mengalami sesuatu. Ada orang yang pertahanannya cukup lemah, tanpa sadar dia overthinking. Nah, ketika sudah overthinking, apa yang perlu dilakukan? Nah, ini yang menarik. Biasanya teman-teman, orang-orang yang datang ke Kedamaian ID atau ketemu sama saya gitu ya, mereka melakukan sebuah sesi yang namanya hipnoterapi. Ada banyak banget tekniknya teman-teman. Tapi karena kita di video YouTube teman-teman, saya akan buat ini jadi sangat singkat buat Anda. Faktanya hanya 40 detik. Wah, gimana tuh Mas? Gini. Dari 40 detik itu, teman-teman, kita bagi jadi 2 sesi pendek ya. Yang pertama, nanti kita praktek bareng-bareng ya. Jadi yang pertama, teman-teman, 10 detik pertama, Anda hanya perlu melakukan proses merasa sayang dan disayangi. Sangat banyak kebaikan yang Anda terima, sangat banyak cinta, kasih, penghargaan yang Anda terima. Kumpulin dalam 10 detik pertama. Oke, selanjutnya fase keduanya selama 30 detik berikutnya ya, dari detik ke-11 sampai detik 40 gitu. Di situ nanti teman-teman Anda akan punya bantuan luar biasa dari yang disebut sebagai terapis yang tidak terlihat. Ya, sebuah kekuatan yang lebih kuat, greater power than yourself gitu. Bisa jadi your future self, bisa jadi Tuhan yang bantu Anda untuk sembuh, bisa jadi juga teman-teman ada seorang terapis yang tidak terlihat yang bisa memenuhi kebutuhan Anda, the unseen therapist gitu. Nah,
Apapun yang teman-teman yakini, yakini itu terjadi, teman-teman. Selama 30 detik itu dia bekerja, Anda bahkan tidak perlu melakukan apapun. Gitu. Nah, tugas Anda sekarang, coba ditulis. Dicatat di kertas atau di handphone, di notes-nya gitu ya. Teman-teman catat, sekarang intensitas overthinkingnya itu di angka berapa? Berapa angkanya, teman-teman? Misalnya dari 0 sampai 10, saya ini, Mas, hari ini sangat overthinking terhadap sesuatu, tentang ini nih, gitu. Oke, sangatnya ini berapa? Harus jelas. Misalnya kalau 0, ini udah lega, udah damai, udah tenang hatinya. 5 ini udah lumayan nih, overthinkingnya sangat mengganggu ini. 10 itu sangat-sangat mengganggu overthinkingnya sampai nggak bisa kerja, sampai stres, sampai depresi, sampai trauma misalnya seperti itu ya, sampai benar-benar nggak bisa beraktivitas apapun. Nah, itu teman-teman udah di angka 10 tuh. Nah, bisa di 7, bisa di 8, bisa di 6, bisa di 4, angka berapapun, catat ini adalah angka sebelumnya, angka before gitu ya. Nanti setelah itu, setelah 40 detik yang kita jalanin, angka afternya ya, angka afternya. Oke, sekarang teman-teman kita akan lakukan prosesnya. Anda perlu fokus aja. Yang perlu Anda lakukan selama 40 detik itu adalah dengarkan kata-kata saya karena Anda perlu menutup mata ya. Walaupun ini video YouTube, teman-teman nanti tutup matanya aja, dengerin suara saya aja. Anda bisa dengerin sambil di kereta, sambil di rumah, sambil di bis, dimanapun ya. Jangan sambil nyetir tapi ya. Karena Anda perlu tutup mata. Anda perlu tutup mata dan mendengarkan saja suara saya selama 40 detik prosesnya nanti. Ya, yang perlu Anda lakukan hanya percaya sama prosesnya, karena sesimpel video rekaman di YouTube ini aja bisa merubah hidup Anda luar biasa. Oke? Yuk kita mulai teman-teman. Ingat, 10 detik pertama Anda perlu merasakan perasaan kasih sayang yang luar biasa, gitu ya. Memberi kasih sayang dan merasa disayangi, ya, merasa dihargai, merasa dimiliki, merasa aman gitu ya, sepenuh hati. Teman-teman merasakan kebaikan luar biasa dari Tuhan dan lingkungan sekitar untuk Anda. 10 detik saja. Setelah itu 30 detiknya baru teman-teman nanti akan mengalami proses penyembuhan. Dan apapun proses yang terjadi diizinkan aja. Biarkan the unseen therapist menerapi Anda, menyembuhkan Anda. Gitu. Ya. Oke, kita lakukan bareng-bareng. Kita mulai dari sekarang. Saya akan kasih 10 detik teman-teman sekarang. Silakan tarik nafas yang dalam. Lepaskan perlahan, rasakan lebih rileks, lebih tenang, lebih lega, lebih nyaman. Gitu ya. Dan sekarang Anda boleh tutup matanya sekarang. Anda tetap sadar penuh. Anda tutup mata berdasarkan kendali Anda sendiri dan bisa dibuka kapanpun matanya. Coba aja buka sekarang. Buka lagi matanya. Gampang kan? Ya. Sekarang tutup lagi matanya. Tetap tutup mata dan yakini Anda bisa tenang dan nyaman di dalam proses 40 detik ini. Oke, sebentar lagi saya akan kasih 10 detik waktu untuk Anda untuk bisa dilalui tanpa suara. Yang Anda perlu lakukan dalam hati hanya mengumpulkan perasaan sayang, perasaan cinta, gitu ya, perasaan kebaikan yang Anda miliki. Mungkin bisa diingat-ingat memori yang sangat Anda ingat gitu ya, ketika perasaan sayang itu muncul. Munculkan aja nggak apa-apa. Dan biarkan itu memuncak, memenuhi hati Anda selama 10 detik. Oke? Sekarang kita mulai 10 detiknya dimulai dari sekarang. Oke, sudah 10 detik, tetap tutup matanya dan tetap nyaman, tetap rasakan perasaan kasih sayang yang ada dalam hati Anda. Sekarang, saya akan minta Anda sesaat lagi untuk memberikan waktu 30 detik kepada the unseen therapist, kepada Tuhan, kepada diri Anda gitu ya, untuk bisa memperbaiki diri Anda sendiri dengan cara yang unik. Apapun bayangan yang muncul, perasaan yang muncul, biarkan saja muncul. So be it, teman-teman. Biarkan itu terjadi. Yang perlu Anda rasakan hanya membiarkan proses 30 detik ini, diri Anda memperbaiki diri Anda sendiri, dan bawah sadar Anda tahu apa yang harus terjadi dan dilakukan. Sehingga apapun yang muncul, biarkan saja terjadi. Perasaan yang muncul, bayangan yang muncul, khayalan yang muncul, biarkan saja terjadi. Oke? Biarkan terapisnya menerapi diri Anda dalam 30 detik itu. Saya akan kasih waktu selama 30 detik dimulai dari sekarang. Oke, sudah 30 detik, teman-teman.
Sesaat lagi Anda boleh membuka mata, saya akan pandu supaya nyaman. Di hitungan ketiga, buka mata perlahan dalam keadaan yang nyaman dan segar. 1, 2, 3. Oke, gimana sekarang perasaannya? Coba teman-teman nilai lagi. Apakah ada perasaan yang berubah sebelum 40 detik tadi yang kita lewatkan dengan sekarang? Kalau ada, coba teman-teman nilai lagi. Kira-kira perasaan terganggu sama overthinkingnya ini berubah nggak? Apakah lebih ringan? Ada beberapa orang mungkin tidak merasakan perubahan apapun. Teman-teman perlu ulang sesinya dan lebih percaya terhadap prosesnya. Oke? Tapi buat banyak orang yang merasakan perubahannya, sekarang coba nilai. Intensitasnya turun ke angka berapa? Angka 0, 1, atau 2 itu mungkin kayak hampir hilang, udah lega, udah nggak ada, udah berasa damai gitu ya. Teman-teman bisa ada di angka itu. Tapi kalau lebih dari itu, mungkin masih setengah mas, ada 4 atau 5 lah kira-kira. Tadinya 7 atau 8 mungkin. Oke, nggak apa-apa. Good. Teman-teman hanya perlu mengulang prosesnya. Gitu ya. Nah, silahkan komentar di bawah video ini, teman-teman. Saya minta supaya teman-teman bisa memperlihatkan perubahannya terhadap teman-teman yang lain yang juga sama-sama ingin berubah gitu ya. Berapa before and after-nya? Misalnya tadi awalnya 7 mas, sekarang jadi 3 misalnya. Tadi saya 9 mas, sekarang jadi 2. Wow, alhamdulillah ya, bagus banget teman-teman. Nah, berapapun angkanya teman-teman, atau misalnya gini, mas saya 6, sekarang masih 6. Nah, nggak apa-apa, tulis aja. Nanti kita akan review lagi di video-video selanjutnya teman-teman. Oke, supaya teman-teman kebayang apa aja ini bisa disembuhkan dengan teknik ini. Dan ada beberapa teknik lainnya yang nanti juga akan kita sampaikan di dalam channel YouTube ini. Jadi pastikan teman-teman subscribe channelnya. Dan silahkan komentar juga di bawah video ini untuk contoh-contoh kasus lainnya yang mungkin bisa kita bantu untuk sembuhkan. Gitu ya. Oke, mungkin itu aja teman-teman video tentang overthinking. Pertanyaan lebih lanjut juga boleh, silahkan isi di kolom komentar. Tetap like videonya dan share video ini kalau teman-teman rasakan ini bermanfaat buat orang-orang lain di sekitar Anda, orang-orang yang Anda sayang, dan jadi amal jariah juga buat Anda sendiri dan manfaat buat orang lain. Oke, itu aja dari saya teman-teman. Thank you untuk udah nonton sampai akhir. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. See you.